Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah ngarumas ngaji rutin malam Senin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, guru kita semua yang dirahmati Allah, serta seluruh jamaah, serta dari mulai bapak-bapak sampai anak-anak muda. Alhamdulillah pada malam hari ini atas rahmat dan karunia Allah kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka rutinan kegiatan ngaji rutin malam Senin. Sholawat serta semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan tentunya pada kita semua selaku umatnya. Malam ini kajian temanya mengenai tema lanjutan Pak Ustadz ya, terkait dengan balasan amal baik dan amal buruk. Memang manusia itu tidak terlepas dari amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana orang yang melaksanakan amal baik dan bagaimana catatan atau balasannya apabila kita melaksanakan hal-hal yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak perbuatan dan kita barangkali yang baik maupun yang buruk, dan sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz pada ngarumas pada jadwal terdahulu, dan sekarang kita akan lanjutkan perbuatan amal baik mana saja yang mendapat balasan dan perbuatan mana saja yang akan perbuatan mana yang buruk yang mana saja yang akan mendapat tentunya lah gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Pak, mangga silahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para asatid dan para jamaah ngarumas Masjid Riyadhus Shalihin, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah atas kudrat Allah, atas kuasanya Allah, kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Sembari kita niatan i'tikaf, jangan lupa kalau di masjid di niatan i'tikaf nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Insyaallah satu-satunya tempat yang memang bernilai i'tikaf hanya di masjid gitu. Selain masjid tidak bisa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah atas Nabi kita, Nabi akhir zaman, Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tentunya ini ada semacam satu peningkatan, insya Allah Pak. Istilahnya kalau memang bisa didengar oleh banyak orang, kenapa tidak Pak Haji?
Kalau banyak dibaca oleh orang, kenapa tidak ini manfaat insya Allah. Insya Allah pada kesempatan ini sesuai dengan tema yang sebelumnya, yaitu balasan amal baik dan amal buruk. Secara spesifik nanti kita akan sampaikan. Secara global sudah kita sampaikan di waktu pertemuan yang pertama. Hadirin rahimakumullah, kenapa demikian? Hidup ini adalah ujian. Oleh karenanya, kalau bentuk ujian tentunya harus ada kehati-hatian. Sebab seluruh amal perbuatan kita, baik yang nampak atau yang tidak nampak, semuanya akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, baik atau buruk, itu ada balasannya. Hanya saja kita tidak sadar bahwa itu semua akan ada balasannya, insya Allah. Tempo hari kita sudah secara global disampaikan, tapi barangkali insya Allah ini menyangkut balasan dari Allah. Kenapa demikian? Ada balasannya, sebab agama Islam ini agama yang demikian seimbang, agama yang adil, artinya betul-betul ada balasannya gitu. Di dalam surah An-Najm ayat 39 sampai ayat 42 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Insyaallah. Dan bahwa seseorang atau seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi setiap usaha-usaha itu akan diperoleh, baik usaha yang baik maupun yang buruk. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwa usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Thumma yuzahul jaza'al awfa. Dan kemudian akan dibalas. Nah ini masalahnya. Dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang sempurna. Kenapa demikian? Wa anna ila rabbikal muntaha, karena sesungguhnya kepada Tuhanmu lah segala kesudahan. Artinya bagaimana Allah saja nanti. Kata Allah, sesuai dengan amal kalian, aku ridho dengan kalian. Tetapi sebaliknya, kalau Allah tidak ridho dengan perbuatan kalian, maka Allah murka. Mudah-mudahan amal-amal kita ini mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, seperti halnya banyak orang, ini jelas-jelas akan ada balasannya. Kebanyakan orang kadang berdoa saja. Banyak orang yang menyembah asma Allah. Padahal hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha mengabulkan, Allah maha segalanya. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayuzzawna ma kanu ya'malun. Ini penting hadirin kita ketahui. Walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka bermohonlah dengan nama-nama itu.
Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran asma-asma itu. Sayuzauna makanu ya'malun, maka kelak akan dibalas dengan, mereka akan dibalas dengan sesuai dengan perbuatannya. Nah ini hadirin, seringkali kita bermohon, atau banyak orang nan jauh di sana bermohon kepada selain nama-nama Allah. Ayaka bingung malah minta nate kalahin Allah gitu. Ini yang paling prihatin, nanti kalau bermohon kepada selain Allah, Allah akan tampakkan itu semuanya. Walaupun kita sudah sampai nangis luar biasa di hari kiamat, kata Allah, kamu kan bukan kepadaku meminta pertolongan, kepada itu kan, kepada ini kan, ini akan dihadirkan nanti dalam bentuk yang dimohonkan waktu di alam dunia. Misalnya dalam bentuk patung misalnya gitu, dalam bentuk apa, itu akan dihadirkan. Bohong kamu bermohon kepadaku. Artinya apa? Artinya bermohonlah dengan nama-nama Allah yang bagus tadi. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, dan seterusnya. Nah ini bermohon kepada asma-asma yang baik. Makanya orang yang menyimpang dari permohonan saja bukan kepada Allah, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena segala amal perbuatan apapun, sekecil apapun tadi dikatakan akan ada balasannya. Seringkali orang mengira perbuatan-perbuatan yang nanti akan saya sampaikan di sini kadang-kadang ini benar atau tidak ada balasannya. Ini Allah mengatakan, Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim dikatakan, diantaranya supaya kita lebih yakin selain bermohon kepada Allah secara umum tadi, yaitu amal-amal kita semuanya maka akan dibalas, dan yakin seperti itu balasannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya sesama manusia itu amal-amal kita termasuk man-nafasa, barang siapa yang menyelesaikan an mukminin kurbatan min kurobi dunya. Nah, barang siapa yang bisa menyelesaikan persoalan seorang mukmin suatu kesulitan dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Allah akan memudahkan urusan dia, segala urusan-urusan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Nah ini kan jelas, artinya kalau kita ini bisa memudahkan, bisa keringanan kepada orang lain, jelas Allah ini janji, Rasul janji. Jadi segala kesulitan dia akan terlepas pada hari kiamat ketika kita ini melepaskan kemudahan-kemudahan ketika ada orang yang merasa kesulitan. Kadang-kadang sawang suwonanya, kadang-kadang orang kesulitan teh gonela antep lah. Kena sena kumaha kira-kira, hayong puas kira-kira gitu. Ini jelas janji Allah, janji Rasul. Jadi barang siapa yang memudahkan gitu, meringankan dari suatu urusan tentang urusan-urusan dunia, maka Allah akan mudahkan pula urusan-urusannya pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan pula ketika orang dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang kita ini
Misalnya ya, kadang-kadang sulit memberikan suatu pertolongan agar orang itu menjadi ringan bebannya misalnya. Ini janji Allah, janji Rasul. Nah di sini ada juga waman sataro nih. Waman sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, ini. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupnya, masya Allah, menutupnya aibnya di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang sok sawang suna gitunya, ketika ada aib seseorang malah diumbar, dikatakan. Boleh itu disampaikan ketika ingin ada penyelesaian persoalan, tapi kepada orang yang ahlinya. Abdi teh gaduh masalah kieu. Tidak sebaliknya, orang memandang atau terus disebarluaskan tentang keaiban seseorang. Nah ini bahayanya dan keuntungannya bagi orang yang demikian akhlaknya, demikian perbuatannya. Ini kan satu janji, satu keyakinan perbuatan. Ketika orang menutupi aib orang lain, maka dia akan ditutupi aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Jadi Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong hamba yang lain. Maka nal abdu fi auni akhih, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Artinya ini suatu kepastian, ketika kita menolong orang lain maka Allah akan nolong. Masya Allah ya. Termasuk kegiatan seperti ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi sebenarnya seperti kegiatan sekarang ini, subhanallah, dihantar ke surga ini. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, nah ini. Jadi barang siapa yang menempuh jalan, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, gitu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Masya Allah ya. Maka jangan dianggap ini Pak, tolab ilmu seperti ini itu memudahkan jalan ke surga. Bahkan di mana-mana banyak pengajian, kalau kita ini rajin, misalnya hari anu di anu, malam anu di anu, insya Allah. Terlebih kalau tercatat, terlebih kalau dengan kitab misalnya mendengarkan saja, yang penting dia ingin mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan untuk menuju surga. Gitu. Sebenarnya apa? Masya Allah. Ini janji orang yang taklim, orang yang beramal seperti ini, tolab ilmu, Allah janji akan dimudahkan dia menuju jalan ke surga. Ini kan sudah jelas ini, sahih hadisnya ini. Tapi kadang-kadang ada godaan hanya panya, aduh sok rada haroream gitu. Gitu. Ini jelas janji kan. Bahasa sahhalallahu itu Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan baginya jalan torikon ya, ila jannah, jalan ke surga. Bayangkan Pak, dimudahkan Allah jalan ke surga tuh bagi mereka yang mencari cara untuk tolab ilmu ya, insya Allah. Ini kita sudah menjadi pilihan Allah Pak, alhamdulillah ya. Jadi kalau Allah menghendaki baik
itu maka akan difaqihkan dalam agama, kan gitu. Mudah-mudahan kita ini faqih dalam agama, paham dalam agama. Itu sebagai pilihan Allah. Termasuk majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballahi wa yatadarrusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi tidaklah berkumpul suatu kaum di suatu rumah, maksudnya di masjid, min buyutillah, dari masjid-masjid Allah. Yang apa mereka kerjakan? Yasluna kitaballah, mereka membaca kitab-kitab Allah. Kumpul atau orang tanya kadang-kadang itu. Terus membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan saling mempelajarinya di antara mereka. Bainahum, di antara mereka. Jadi sing rajin Pak mempelajari Al-Qur'an, mempelajari Al-Hadis, kemudian ditaklimkan, terus saling mempelajari, saling menguatkan gitu kan. Saling belajar, disebut taklim wa ta'allum. Ketika kegiatan berjalan, subhanallah, akan diberi 4 keuntungan. Ini janji. Artinya perbuatan itu akan diberi pahala, kan gitu. Semacam ini insya Allah. Sebab ada riungan maslahat seperti ini, ada riungan atau kumpulan yang mafsadat. Ngobrol itu para ruguh teh geningan, ngariung sing ngariung tapi kamana karep gitu ngobrol nantinya. Seperti sudah kita sampaikan sebelumnya. Kamu ngobrol nanti, padahal tidak ada artinya gitu. Nah ini padahal janji Allah ketika kita berkumpul mempelajari kitab Allah dan ini mempelajarinya saling mengingatkan. Gitu. Di sini ada wayataduna, ada makna saling di situ. Saling mempelajari di antara mereka. Yakin, Pak. Sing yakin di sini ketika orang berbuat seperti illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama akan diturunkan ketenangan jiwa, Masya Allah. Kadang orang ingin ketenangan jiwa, mana pergi kemana gitu ya. Pergi ke gunung gitu, hayang tenang teh jiwa nanti cenah, atau pergi kemana. Demi Allah Pak, kalau tidak ada aturan dari hukum tentang mencari ketenangan, itu mah hanya sesaat barangkali. Kita berkumpul di masjid mempelajari hadis Nabi, kemudian saling mengingatkan di situ, maka yang pertama Allah akan menurunkan sakinatur ruh, ketenangan jiwa. Ini yakin kan itu. Matak pantas jiwa tidak kuat tenang, datang lebih mereka rada ngedul misalnya. Padahal ini dijamin. Dan hanya kita, termasuk keluarga kita, dijamin oleh Allah ada ketenangan jiwa di situ. Oleh Pak Jahe pernah dibacakan Pak Jahe di waktu subuh itu. Pernah itu. Yakin Pak itu. Kemudian wa ghasyiyat humur rahmah, dan akan dicucurir dengan rahmat Allah. Masya Allah. Ini dicucuri Pak dengan rahmat Allah. Kegiatan semacam ini itu. Dicucuri. Masya Allah. Palingan ada haroreamnya kadang-kadang antara ilmu teh. Ini jelas akan dicuci rahmat Allah, Masya Allah. Wa khaffathumul malaikah, dan akan dikelilingi mereka itu dengan para malaikat. Dikelilingi. Ya teh pada teka tinggal aku orang malaikat teh mengelilingi orang. Masya Allah itu. Menjaga kita. Kemudian yang keempat keuntungannya wa dzakarallahu biman indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama kita ini di sisi makhluk yang lain. Tuh cek Allah tuh umat kami sedang mempelajari Al-Qur'an, Al-Hadis. Itu akan diberi keuntungan, itu yakin Pak itu. Artinya perbuatan itu akan dibalas oleh Allah
ketika berbuat itu saja ya seperti itu pahalanya gitu. Maka insya Allah bagi mereka yang sering tolab ilmu, ketangan jiwanya insya Allah rahmatnya akan turun, malaikat akan senang, dan Allah senang juga menyebutkan nama-nama kita di majlis-majlis para malaikat. Masya Allah ya. Kalau Allah sudah senang kepada seseorang, maka Allah akan tembus kepada makhluk-makhluk, seluruh makhluk-makhluk langit. Katakanlah aku senang, dan malaikat yang ada di langit, di daratan, di lautan, kata bahwa Allah senang kepada si A. Kalau udah senang, Allah mengatakan dan dikatakan oleh makhluk yang lain, Masya Allah, ridho Allah akan senantiasa menyertai dia. Salah satunya ini tolab ilmu, mempelajari ilmu, termasuk mempelajari Al-Quran. Ini kan jelas, itu pahalanya seperti itu. Juga sebaiknya, jadi ketika kita berbuat kejelekan akan dibalas gitu, dengan kejelekan pula kan gitu. Di dalam surat Yunus ayat 27 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atim bimisliha wa tarhaquhum dillah ma lahum minallahi min asim ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'am minal lail mudlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kata Allah. Walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Hari kasab teh kerja teh Pak, kasab teh pada melan naon cenah kasab teh gitu, pada melan itu teh kasab teh. Dan orang mengerjakan kejahatan, jazaa'u sayyi'atin bimisliha, akan mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatan itu kan jelas. Watamdillah, dan mereka akan ditutupi dengan kehinaan. Masya Allahnya. Sebaliknya tadi kebalikannya, orang yang berbuat kejahatan, kejelekan, ketidakbenaran menurut hukum, maka Allah akan balas perbuatan itu, bahkan mereka akan ditutupi dengan kehinaan. Makanya pantas orang yang suka berbuat yang kejahatan, ketidakberesan, ketidakbenaran, itu tidak ada cahaya di mukanya itu. Tidak ada cahaya. Karena memang tertutupi dengan kejelekan-kejelekan tadi kan gitu. Semacam ini Pak, kata hadis dikatakan orang yang suka kaberangan gitu, apalagi sampai tidak sholat subuh, kan sudah siap-siap itu setan-setan ngulincer kira-kira, ditugaskan, wahai setan ini tugas kamu melihat orang yang sedang tidur, kemudian ditutungguan kira-kira ya kumaha ya hudangna, arek sholat atau arek kur kacai wungkul sare deui, kira-kira gitu. Terlebih tidak sholat misalnya. Maka ketika orang sare tidur kemudian sampai kaburangan tidak sholat, balas syaitan, maka dikiihan ku setan kan gitu. Maka yang suka keberangan mah pek coba rariged gitunya, rariged gitu teh, rariged asa teu pararuguh gitu. Pantes karena balas syaitan, Allah ngihan dah. Kabayangnya ieu pamun teu dikihan ku setan gitu. Masya Allah. Kumaha lamun tarana tepan seumur-umur eta. Gitu. Jadi oleh karenanya kejelekan pun akan dibalas dengan kejelekan pula. Minallahi min asim,
Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari adab Allah. Ka'annama ughsyiyat wujuhum qita'am minal laili mudlima. Seakan-akan muka mereka itu jadi ditutupi kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Jadi jelasnya tidak ada cahaya sebenarnya bagi mereka seperti itu. Bahkan ancamannya lebih dahsyat. Orang berbuat sayiat itu, kejelekan itu, ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Sampai kapan? Hum, mereka itu fiha khalidun, di neraka itu selama-lamanya. Masya Allah. Jadi jelas Pak, orang berbuat baik ini pahalanya, orang berbuat jahat juga ini pahala kejahatannya, gitu maksudnya. Hadirin rahimakumullah, jelas Allah juga mengatakan dalam Al-Quran yang sering kita baca di surah Al-Zalzalah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu kan sudah jelas. Barang siapa yang buat kebaikan walau sebesar atom dzarrah, ya rohu akan kelihatan, akan terasa. Sebaliknya wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, berbuat kejelekan sebesar atom pun itu akan terasa. Jadi Masya Allahnya mata kudu hati-hati dalam kehidupan ini, karena itu ada balasannya. Maka kalau kita punya masalah, ada masalah, sebaiknya sholat, kata Rasulullah. Tidak lantas datang ke orang yang pintar, itu kan makhluk sepintar orang terbatas kan. Komoning natipi ayah-ayah nate nu disebut dengan anu seueur boneka-boneka geningnya, jadi karena boneka gitu nih ratusan itu teh macam-macam itu. Nah ini kahoyongna atuh Pak, jin mah kahoyongna, setan mah. Orang meminta kesalahan Allah itu kahoyongna digoda bisa-bisan itu. Jadi oleh karenanya hadirin sekalian, jelas bahwa amal perbuatan itu baik atau buruk akan ada balasannya. Di surat lain, di dalam surah Al-Mu'min ayat 40 Allah mengatakan man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Jadi barang siapa yang berbuat kejahatan, kejelekan, fala yujza illa mislaha, maka tidak akan dibalas kecuali dengan sesuai dengan perbuatannya itu. Waman amila solihan, barang siapa yang buat amal soleh, min dzakarin, apakah dari golongan laki-laki, au unsa atau golongan perempuan, wa huwa mu'minun, dan mereka itu dan dia itu dalam keadaan iman, fa ulaika yadkhuluna jannata, mereka itu akan dimasukkan ke surganya Allah, yurzakuna biha bighairi hisab, mereka diberi rezeki oleh Allah dengan tanpa hisaban. Masya Allah. Jadi subhanallah, macam ini Pak. Jadi seperti orang berbuat sedekah teh gitunya, kan di Quran disebutkan akan dibalas dengan berapa tadi? 10. Dari 10 jadi 100. Ya. Nanti ayat help deh. Barang siapa yang berbuat sedekah kan gitu ya, gitu, maka akan diberi pahala 7-nya aja.
Dari 7 ini jadi 100, jadi 700 gitu. Sab'a sanabil. Sab'a sanabil 7 dahan, 7. Iya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari tiap-tiap pohon itu 100, tiap-tiap cabang itu 100. Jadi lamun infak 1 juta jadi 7 kali 100 nya 700 juta eta, Masya Allah. Jadi infaknya itu janji Allah 1.000 jadi 700.000 kan gitu ya, 7 cabang, tiap-tiap cabang 100, maka jadi Masya Allah. Makanya pantas orang yang sudah meninggal seraya bermohon kepada Allah, bukan ingin sholat lagi, ingin puasa lagi, bukan ingin haji lagi, tetapi mereka, ya Allah kembalikan, ingin aku beramal, ingin aku bersodakoh, karena hebatnya sodakoh luar biasa di alam sana. Wa asodakoh wa aku minas solihin, aku akan bersodakoh karena luar biasa hebatnya sodakoh. Ini kan pahala dari Allah. Nah, jadi diantaranya itulah bapak-bapak, ada pahala baik itu beramal baik atau buruk, ada pahalanya, hanya beda-beda. Pahala buruk ya kejelekan tentunya. Yang kemudian hadirin sekalian, ini sungguh sangat luar biasa. Kata Allah, wa man jaa bisayyiati fakubats wujuhum finnar. Barang siapa mendatangkan kejelekan, keawonan, fakubats, naon pakubatsnya, apakah disungkurkeunnya, pakubats disungkurkeun, kebayang atau ku Allah disungkurkeun tak? Disungkurkeun teh meureun di pakubats teh kumaha atau di kubet? Hah? Kubet. Di kubet. Pakubats jadi dikubet. Pakubat sakitu tah. Wa man jaa bisayyi'ah, mata kula sok rarasaan teh jiga heureuy kitu nya, berbuat teu bener gitu, berbuat teu pati beres, jiga lumayan eta teh, komo mengakibatkan jadi masalah gitu dengan manusia yang lainnya, maka dia akan disungkurkan wajahnya ini, disungkurkan tadi itu suntrungkan pernah dikubat cek hajinan nama wujuhuhum, muka mereka itu ke dalam api neraka. Itu kan janji itu bagi mereka yang berbuat ketidakberesan, berbuat kagorengan. Wa man jaa bisayyi'ati, barang saya mendatangkan kejelekan itu jangan dianggap enteng. Kalau sudah disungkurkan, Masya Allah, rekumaha eta disungkurkan beungeutna deui lain bujurna kamana kana seuneu deui ka neraka di kitu. Masya Allah. Kuntum ta'malun, tidaklah yang demikian itu kamu dibalas illa kecuali dengan apa yang kamu telah perbuat. Itu dibalas dengan perbuatan itu. Ngerinya Pak, seandainya di alam sana itu manusia Masya Allah, maka senantiasa kita terus bersiap-siap, berbenah diri untuk menghadapi alam sana yang selama-lamana teh gitu. Ulah ngerasa ente, ngerasa genah we gitu. Eta pun bahasa Allah eta pakubat eta disungkrukeun eta. Da maneh mosok nyen we ka onoran atuh meureun kitu kira-kira puas eta beungeutna teh meureun kana seuneu teh. Masyaallah nya. Sedangkan pangti istisna neraka mah pan
ketika orang nincak tarumpah tina seuneu ngagolotrok polo eta teh. Pangti istisna rakatin nu kitu cenah teh. Tapi dah lah hayata wala maut atuh teh maut teh hirup neraka mah. Da emang siksaan teh ya atuh kan gitu. Jadi ngerinya Pak kalau sudah melihat seperti itu. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha tuh. Ari jalma anu ngadatangkeun kana kaharean mah bakal diberi pahala lebih baik dari itu. Jadi berbuat kebaikan mah apa lebih ditikal-tikal kebaikanna oge gitu. Tapi ari berbuat kejahatan kejelekan mah geuning pala yujal ladina amilus sayiat illa makanu yang ulunya setimpa seimbang dengan perbuatan anak. Jadi alhamdulillah kita bersyukur jadi umat Kangjeng Rasul luar biasa. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini saja dulu barangkali insyaallah. Kalau ada pertanyaan insyaallah. Kalau tidak enggak apa-apa ya insyaallah. Monggo. Kita rupin apa aja sementara semangat. Terima kasih Pak Ustadz telah banyak dijelaskan terkait dengan perbuatan yang baik apa saja tadi contoh-contohnya mendapat pahala dan perbuatan apa saja kejelekan juga mendapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa segala perbuatan baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan jahat maka Allah akan membalasnya. Cuman bedanya kalau berbuat yang baik ada disampaikan juga di dalam Al-Quran kalau tidak salah itu dibalas dengan 10 kebaikan Pak ya. Asru amsalihah. Sedangkan apabila kita berbuat kejahatan maka hanya sesuai yang setimpal dengan kejelekannya itu atau kejahatannya itu. Tadi disampaikan ada beberapa perbuatan baik yang dicontohkan dari mulai ini siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan dunia maka Allah akan mudahkan segala urusannya nanti di akhirat. Kemudian siapa yang bisa menutup aib seorang muslim ketika di dunia maka Allah akan tutupi aibnya bagi orang tersebut nanti di akhirat. Nah ini yang menarik yang suka saya pakai slogan juga ini Pak Ustadz. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini janji Allah di dalam hadis. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari, jadi orang tersebut yang mencari jalan. Nah, bagaimana? Berusaha artinya. Ya. Apalagi saya berpikiran begini, seperti raja. Raja ini bukan mencari, malah menyiapkan Pak. Masalah. Menyiapkan sarananya untuk orang mencari ilmu di dalam YouTube gitu. Ini luar biasa Mas Raja. Jadi jangan khawatir ya, mudah-mudahan Allah akan membalasnya dan mudah-mudahan Raja dengan ikhlas ya, tidak merasa terpaksa gitu ya, karena ini demi kebaikan kita semua. Ini luar biasa. Macam Pak Ferry. Ya. Jadi kalau saya sih berpikiran yang standarnya seseorang mencari ilmu saja itu dapat pahala, apalagi orang ya yang memberikan ilmunya ustadznya luar biasa gitu. Luar biasa. Itu mungkin ya pikiran-pikiran yang logis gitu bagi saya bahwa Allah akan memberikan pahala yang lebih jauh lebih baik dari orang yang seperti yang distandarkan seperti itu. Nah itu Bapak dan hadirin semuanya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz yang telah disampaikan, mudah-mudahan ini jadi bekal hidup kita di alam dunia dan mudah-mudahan Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Untuk itu mari kita tutup dan akhiri kegiatan Ngarumas ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.